dan POPT. Langsung saja informasi. Yang pertama saya menambahkan, betul Pak Suryadi. Dan selanjutnya saya juga berharap kepada teman-teman penyuluh, tolong, mungkin selama ini juga sudah kerjasama yang baik dengan POPT, tetapi saya berharap juga lebih kerjasamanya dalam rangka untuk menginformasikan mengenai hama penyakit yang ada di petani, karena kita tahu kalau penyuluh pegang satu desa satu penyuluh, sementara POPT satu kecamatan. Yang selanjutnya memang untuk di Kecamatan Punggur sudah ada tikus. Saya mengimbau baik kepada seluruh penyuluh di Punggur, Primurjo maupun Kota Gajah, menjelang musim tanam gadu ini ya betul-betul dilakukan keroyokan tikus. Karena pada saat ini kalau misalnya sudah ada tikus banyak, mungkin nanti gadu akan lebih banyak. Sehingga untuk belerang, alhamdulillah mudah-mudahan di Punggur aman, karena kemarin saya minta 450 kilo, satu kampung itu 50 kilo kita siapkan. Yang selanjutnya ini saya minta tolong Pak Sungkono. Kemarin saya mengusulkan bagaimana ada kegiatan SLPHT. Katanya SLPHT itu adanya di penyuluhan, kalau pelatihan-pelatihan itu. Sehingga coba nanti kalau memang ada anggaran atau diusulkan untuk tahun depan, saya minta tolong di penyuluhan ada kegiatan SLPHT, karena sudah lama tidak ada kegiatan SLPHT untuk petani, karena bisa untuk membantu kami juga selaku POPT. Yang selanjutnya untuk informasi pada kawan-kawan bahwa untuk di dinas POPT itu yang awalnya bidang perlindungan tanaman bidang perlindungan tanaman itu bubar, akhirnya POPT bergabung ke bidang tanaman pangan, Bu Risa. Kemudian Pak Sahlan pun diganti oleh Pak Guntur. Pak Sahlan sementara di nonjob diganti Pak Guntur, sehingga untuk permintaan pestisida itu ke Pak Guntur. Kemudian saya juga sudah lapor ke kabupaten untuk kalau bisa tahun ini ada pengadaan lerang. Karena ternyata saya juga tanya ke petani, Pak, kalau kita keroyokan tikus nggak punya senjatanya, belerang itu kayaknya kurang semangat. Sehingga ternyata belerang itu betul-betul dibutuhkan. Karena kalau kita beli secara langsung ke pasar katanya sampai mahal, berapa? 15 sampai 30 ribu. Sehingga saya juga sudah mengusulkan untuk kalau bisa diadakan belerang. Yang selanjutnya saya juga berharap pada seluruh penyuluh yang ada, ini musim memang untuk saat ini tidak begitu banyak hama penyakit, tetapi kemarin Ibu Risa selaku Kabid bidang tanaman itu berurusan dengan peningkatan produksi. Salah satu penyebabnya adalah yang pertama bukan utama, tapi diantaranya adalah hama penyakit. Kalau masalah pupuk, air dan lain-lain juga berpengaruh. Nah, kemudian ada satu yang selama ini saya juga berharap mengenai ubinan. Nah, ubinan kemarin itu dengan Pak Nur Hasan bahwa ada titik-titik yang diubin melalui BPS ya. BPS itu sebenarnya Pak Sungkono kita minta data, kalau bisa PPL juga punya, kita juga punya. Minimal kalaupun wilayah hamparan mana yang menjadi titik akan diubin, nah PPL dan kami selaku POPT itu bisa membantu mengamankan. Karena kalau misalnya untuk peningkatan produksi itu jelek atau bagus di tempat titik ubinan itu sangat berpengaruh, sehingga ya kadang-kadang kita berpikir ya udah yang penting diamankan sajalah daerah yang akan diubin. Mudah-mudahan artinya peningkatan produksi ada. Jadi itu sekali lagi Pak Sungkono, kita juga berharap kita mengetahui atau penyuluh juga mengetahui titik-titik. Dan selanjutnya ini PPL THL. Saya tanya, katanya Pak, ke PR gajian kita aja belum teken kontrak. Memang THL ada teken kontrak apa dengan kabupaten? Dalam artian memang mereka sudah terima SK, tapi perpanjangan kontraknya mungkin belum teken. Saya rasa itu, kalaupun misalnya itu berada di bidang kepegawaian Pak Sugianto, memang Pak Sugianto itu baru, dan memang perlu harus sering kita lebih aktif dengan Pak Gianto. Kalau Pak Agus Purnama kayaknya dia yang aktif, kalau dengan Pak Gianto kita yang harus aktif. Gitu ya.
Oke, baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.